konco dhewe lah, Nah. gaekno ae aku gratisan. Kalau Ayo ya apa. kalau saya ngadepin kayak gitu. Saya kamu dulu deh yang jawab. Wah, aku justru Silent please. and let's roll. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik seputar banyak elemen dalam sebuah desain. Ya, jadi ini elemen-elemen terpenting dalam visual komunikasi ya. Betul. Jadi ternyata ketika ada sebuah tampilan desain baik itu berupa cetak maupun digital, kita sebagai orang awam kadang melihat kan, ini desain cukup bagus, apik, ciamik. Tapi kadang-kadang ketika ditanya apanya yang bagus, tidak tahu kita. Nah, itu yang sering kali kita dapatkan testimoninya. Iya, dan kadang mereka itu nggak bisa mendefinisikan yang bagus itu di mana gitu. Cuma enak di mata gitu. Nah, itu sering kali kita dengar ya ketika kita berhadapan dengan orang-orang awam. Tapi bagi praktisi desain, maka dia bisa mengidentifikasi, oh ini kurang proporsi, ini kurang seimbang, ini kurang white space. Nah, unsur-unsur itu yang kayaknya kita perlu tahu ternyata. Oke, sekarang kira-kira apa elemen-elemen yang bisa membuat desain itu keren, bagus, dan enak di mata? Ada beberapa yang kita ketahui dalam dunia komunikasi visual. Jadi unsur pertama adalah proporsi. Sebuah desain pasti punya nilai proporsi. Penempatan proporsi gambar dan teks atau mungkin penempatan tata letaknya ini harus tepat proporsinya. Nah, kemudian kedua, ingat baik-baik ya. Betul. Penting ini. Kedua unsurnya adalah balancing, keseimbangan. Jadi penempatan objek atau teks di sebelah kiri atau kanan, di bagian atas atau bawah, ini juga berpengaruh. Jadi kalau tidak seimbang, maka secara feeling kita akan bisa merasa ini kok tidak nyaman ya melihat desain ini ya. Maka unsur itulah yang membuat desain bisa dikatakan kurang bagus. Itu unsur naluri yang kebentuk artinya. Nah, kemudian yang ketiga ada banyak sebenarnya. Kontras. Ya. Antara warna dengan warna yang lain cukup kontras enggak? Ada kadang ada sebuah desain yang ternyata enggak jelas. Ketika kita amati ternyata ini pesannya apa toh? Warnanya kok enggak jelas ya? Kata Surabayanya kok ini Surabaya apa Surakarta? Nah, hal seperti itu yang sering kali juga kita hadapi. Iya. Betul, itu. Nah, item-item itu yang mempengaruhi sebuah desain atau tampilan bisa dikatakan bagus dan tidak. Itu yang bisa kita utarakan di situ, Tri. Ya, kontras sendiri itu sebetulnya penting loh dalam dunia videografi juga. Gimana cara kita bisa membedakan antara satu objek dengan latarnya, ini dipengaruhi dari kontrasnya. Bagaimana cara kita membuat suatu elemen visual itu kontras banget sehingga nanti di editingnya lebih mudah gitu. Kalau di dunia fotografi pun sama ya? Sama. Visual itu kayak gitu itu. Jadi kadang-kadang kontras ini sangat berpengaruh terhadap mata terutama. Iya. Ketika dia menikmati pesan dia tidak jelas. Nah, itu yang kadang-kadang membuat suatu objek yang ditampilkan jadi tidak indah gitu loh. Nah, cuman ketika seorang desainer disuruh mengidentifikasi apa aja sih sebenarnya kategori elemen-elemennya sebuah desain yang diolah itu ya. Iya. Kalau kita tahu ada 5 macam sebenarnya sederhananya. Jadi mulai elemen font ya, teks. Sekarang dalam sebuah desain itu ada tipografi istilahnya. Nah, kalau saya mengistilahkan font, tipografi font, teks pemilihannya seperti apa itu harus nyambung dengan temanya. Nah, kemudian selain font atau tipografi ada warna atau color tadi ya. Warna ini salah satu pembentuk unsur yang paling dominan dalam sebuah desain. Kemudian ada konten adalah isi pesannya dari desain tersebut apa. Yang ketiga adalah layout tata letak, yang terakhir adalah apa tadi itu? Warna, layout, konten, objek foto. Objek foto. Ya, objek atau foto. Objek foto. Ya, jadi 5 item ini kalau dia balancing, kalau dia kontras semuanya, itu akan bagus gitu lah. Tapi gak harus pakai objek foto kan? Jadi istilahnya kita enggak mesti harus. Kadang-kadang dalam sebuah tampilan desain hanya butuh garis
atau bulat, simbol bulat atau garis sebagai penegas atau apapun sebagai ornamen. Misalnya dalam sebuah poster yang menampilkan temanya mungkin artistik. Nah, tapi si desainer itu salah menempatkan objek. Dia memilih objek dengan objek garis atau objek kotak-kotak. Maka unsur artistiknya tidak akan bisa kedapat saat dia menampilkan objek garis atau kotak-kotak dengan font yang melengkung-melengkung, kemudian fotonya adalah foto yang etnis, tidak akan nyambung ini. Nggak matching ya, nggak matching, iya. Maka ke semua elemen tadi itu harus matching itu. Jadi kalau objek itu garis, kotak itu harus lebih ke formal. Formal. Dan elemen-elemen lainnya juga harus tetap terdiri harus, dari horizontal dan vertikal ya. Betul. Kalau bulat itu kita bisa menggunakan elemen yang curve, terus yang jadi elip. Sebuah desain tergantung tema sekarang. Temanya apa? Terus kalau kita bicara segmen, untuk segmen anak-anak kira-kira tema apa yang cocok? Maka kalau temanya fun, objek yang kita pilih itu adalah bulat, bukan objek yang keras, yang kaku, enggak. Karena objek bulat itu pasti akan ini lebih fun. Tapi di sejumlah budaya di beberapa negara ya, setiap bentuk itu mempunyai makna psikologis juga loh. Betul. Bulat, kotak, betul. Terus habis itu segitiga, pentagram. Itu di dunia psikologi juga ada. Jadi kenapa milih bentuk atau logo kotak? Lebih ke dalam bentuk simbolisasi biasanya. Iya betul. Oke. Jadi unsur itu juga jadi pertimbangan juga pada akhirnya gitu lah. Jadi menariknya di situ. Jadi ketika mengkrit sebuah desain, maka ini desainer tidak main-main, dia harus memikirkan banyak hal, bukan berdasarkan maunya kita. Saya mau desain bikin ini deh warna biru deh, atau bikin objek kotak. Oke, kita masukkan di tempel-tempel. Nggak gitu. Kita harus melakukan riset dulu. Nah, sekarang contoh nih. Betul. Kita sudah membuat sebuah konsep desain, kita sudah eksekusi, sudah jadi, kita tunjukin ke klien atau ke bos mungkin. Betul. Nah, dia nggak setuju. Menurut dia kok malah ada yang lebih parah. Jadi kita menggunakan desain simple, cuma white space gitu ya. Betul. Habis itu tulisan, habis itu keterangan. Ini pengalaman sendiri, aku tunjukin, terus kok nggak didesain mas? Loh, lah iki mikirnya dewe seminggu kok. Nah itu kan gimana gitu, kita meyakinkan mereka dengan. Biasanya gini, untuk tahapan proses desain ya, itu ada beberapa tahapan dulu. Kalau kita sudah melalui tahapan yang benar, pasti unsur istilahnya komplain kayak gitu, itu sangat kecil sekali. Oh gitu ya. Biasanya dalam sebuah konsep proses produksi itu kan ada yang namanya interview dulu istilahnya, riset survei lah istilahnya, survei ya. Nanya dulu ke kalian maunya apa, visinya kemana. Jadi perlu dialog seperti itu dulu. Jadi, nah sekarang loh kalau desainer ndak langsung mancal sepeda langsung ngedesain gitu ndak. Loh, iku sakjane kan ngene ya. Bose wis ngkei sesuatu. Ki kerjakno. Ki apa sakarep. Nah, ya itu kita kan kita diberi suatu konten materi gitu ya. Tiba-tiba kita disuruh ngerjakan. Terus gimana nih bos enaknya temanya? Terserah, kamu kan desainer. Ya kamu harus bisa mikir. Nah, itu yang setelah dikasihkan jadinya ya, itu yang kok gini kok gitu. Terjadi masalah di situ. Nah, itu berarti dia tidak melalui mekanisme yang benar gitu loh. Jadi seharusnya proses desain itu perlu ada penggalian dulu. Klien mintanya apa? Visinya kemana? Terus gambarannya outputnya ini maunya dicetak atau digital, kemudian audiens, penikmatnya siapa? Itu harus digali dulu. Kalau kita sudah dapat itu semua, baru dibuatlah desain. Nggak kerja dua kali ya. Kerja dua kali. Oh gitu. Revisi pun mungkin hanya sekitar, ini fontnya ganti dikit aja gitu. Nggak banyak, nggak sampai merubah konsep total yang aslinya jadi simple desain jadi pure. Banyak sekali ornamen yang tampil, itu sudah jauh. Loh kadang ya ada yang gitu, sudah bikin desain pertama nggak di ACC, buat lagi yang kedua, direvisi sampai habis, timbullah desain ketiga. Desain ketiga hasil kombinasi yang kedua, ketiga buat yang keempat. Ya habis itu ujung-ujungnya balik aja mas, desain yang ke-1, jeder. Langsung. Itu kalau saya jarang ngalami seperti itu, karena apa? Saya sudah menerapkan istilahnya itu tadi, mekanisme tadi itu. Sehingga unsur melesetnya itu kecil sekali. Paling revisi hanya hal yang kecil-kecil sifatnya. Enggak sampai yang krusial. Sampai ke tema itu enggak sampai. Nah, kecuali kalau kita
tidak melalui tahapan itu tadi, itu yang namanya klien itu bisa kemana-mana. Udah itu nggak bisa dipegang, ya, sulit. Atau bos yang asal mau kayak tadi itu ceritanya itu juga sama, sulit itu. Yang ketemu dengan klien bosnya, yang ngerjakan desainernya. Nah itu yang sulit juga. Jadi terus bosnya minta pendapat dari orang lain, gimana menurutmu? Itu yang mana? Wes, nggak akan nyambung, nggak akan ketemu. Dan itu akan malah membuang waktu. Iya, betul. Proses produksi akan panjang. Jadi kalau seumpama kita menghadapi orang kayak gitu ya kita harus mengedukasi ke bosnya. Betul, ya. Mengedukasi. Dan kemudian sekali lagi klien kalau sudah tahu sistem kerja kita, cara kerja kita, mereka akan mau kok mengikuti, mau. Asal kita melakukan komunikasi yang baik dan tepat. Gitu. Oke, berarti itu secara apa ya, brief ya, brief. Betul. Brief itu kita perlu dan setelah itu kita gali lebih dalam apa yang mereka inginkan, tercapai suatu kesepakatan bahwa desain ini yang akan kita lakukan, eksekusi. Tapi kadang-kadang aneh juga. Saya juga pernah ngalamin seperti itu, ya. Jadi ketika di awal sudah oke, seperti ini, mengikuti alur-alurnya. Tapi begitu ujung-ujung, ya, ini klien tipe-tipe yang muda ini ya Pak, istilahnya labil ya. Labil, ada klien labil. Begitu terakhir, wah nggak gini, saya pengennya gini, ganti acara. Nah tapi karena dia sudah tahu konsekuensi resiko yang sudah kita buka di depan, mau nggak mau dia harus bayar double gitu lah. Incas harus ditambah lagi ya. Betul. Jadi ada unsur itu, maka nggak mau dia harus sepakat dulu di awal gitu lah. Tapi kalau nggak ada kesepakatan di awal, bisa jadi kayak tadi gitu lah. Jadi mau nggak mau kita harus bisa memprediksi sampai sejauh itu. Ya berarti banyak banget elemen-elemen. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya, cuma bagaimana cara kita membuat suatu kesatuan yang enak dilihat, yang masih sesuai dengan estetika desain. Sekarang misalnya toleransi batasan revisi. Nah itu juga. Berapa kali? Unlimited. Panjang. Ya itu dia. Berapa kali revisi yang bisa kita toleransi? Selama proses revisi tidak sampai 50% dari biaya produksi, maka kita masih bisa toleransi. Tapi kalau sudah, wah ini sudah batas limit, wah emang nggak mau harus kita cas. Maka kita harus punya hitungan. Biasanya kelemahannya desainer nggak punya hitungan itu, nggak ada mereka. Apalagi desainer-desainer yang ya masih grini kayak gitu. Mereka pasti oke aja. Oke aja. Tapi bendol belakang. Dan yang parah nih ya, sebetulnya bukan parah nih ya. Kadang kita tahu ada beberapa oknum desainer ya, dia dalam membuat suatu ring harga itu sangat low banget. Nah itu gimana kita bisa survive dalam menghadapi itu yang bisa merusak ini pasaran. Tapi sejauh kita istilahnya yakin ya, confident dengan harga kita dan desain kita, tidak masalah itu. Klien pasti akan memilih yang terbaik yang mana, itu akan memilih. Karena itu sudah masuk ke ranah profesionalitas ya. Komunikasi juga perlu. Selama komunikasi tidak kita bangun dengan baik, maka bisa kegeser juga itu. Ada lagi nih. Konco dewe lah, gaek noae aku gratisan. Ayo ya apa. Kalau saya, ada beda gitu. Saya kamu dulu deh yang jawab. Wah aku justru nggak enak iki sering gawe koyok ngono. Jadi saya sering buat kayak gitu juga ya, tapi ya semampuku aku kayak gitu. Kalau kita biasanya kalau berhubungan dengan yang seperti itu, kita kan tanya dulu, ini dibantu atau real bisnis kan gitu. Kalau real bisnis maka kita harus pakai hitungan tadi dengan konsep tadi. Oke, kayak gini. Tapi biasanya enggak mau kan pastinya. Oke, minta tolong aja. Oke. Kalau minta tolong, oke. Sebisanya kita. Sewaktunya kita. Maka saat kita memikirkan ini desainnya, rancangannya seperti apa, itu kemampuan untuk merancang itu sudah bisa diturunkan. Iya. Yang 100% cuma 30%. Udah seperti. Dan kita paling main template di internet apa dimainkan. Kita enggak perlu mikir lagi yang terlalu krusial gitu loh, enggak perlu. Nah, jadi ya itu ingat nih ya para desainer grafis nih, kalau menghadapi hal-hal yang seperti itu, jadi setidaknya
Anda tahulah apa yang harus dilakukan, apalagi menghadapi orang-orang yang kayak gitu. Jadi begini ya, kita ini para graphic designer juga merupakan suatu pekerja seni, ya. Kita juga memiliki suatu skill, di mana skill itu tidak didapatkan sehari 2 hari ya, tahunan. Betul. Jadi kita ini yang membuat sesuatu hal yang 3 menit itu hasil dari 10 tahun untuk lebih bisa menjadikan 3 menit itu. Jadi bukan masalah nilai, tapi waktunya ini yang dibayar. Jadi gini, kita ini mempunyai suatu tagihan juga, kita punya kehidupan juga, kita juga punya pengeluaran. Jadi tolong please ya, bagi orang-orang yang suka membuat suatu pernyataan, ayolah konco dewe atau teman sendiri gratis lah, nggak masalah loh. Ya gimana kita melakukannya dengan biasanya akan mengurangi kualitas biasanya. Nah, ngarape akhirnya ponoe atau apa adanya semacam itu. Jadi kualitas sebaliknya kita lagi. Ini yang desain siapa? Nah, itu. Ini. Ya. Loh kok elek tadi nih. Nah, kayak ngono kan jadinya. Betul. Nah, jadi sebaiknya kita ya menghargai sedikit lah ya, setidaknya tidak terlalu banyak. Teman sendiri justru harus lebih banyak ngasih daripada orang lain, bener gak? Oke, itu tadi adalah elemen-elemen desain yang harus diterapkan ya. Iya. Oke, jadi itu bukan pelajaran, istilahnya pengetahuan tentang visual komunikasi. Oke, nanti next time kita akan buat satu persatu secara detail nih, mendalam apa itu proporsi, balance, kontras, tipografi bahkan ya segala elemen-elemen yang berkaitan dengan dia. Termasuk warna juga nih. Nah, betul. Oke. Ternyata warna itu aplikasinya bisa macam-macam. Bisa di bidang kesehatan, di bidang komunikasi, bidang transportasi. Nah, ini banyak sekali nanti unsurnya. Nah, itu untuk next episode, jangan sekarang. Spoiler kakean. Oke deh, kali ini kita cukupin saja materi kita kali ini tentang visual communication for ya beginner lah istilahnya semacam itu. Jadi kedepannya nanti kita akan ulas satu persatu dengan lebih detail, oke? Oke, silakan. Kita tutup deh. Kita tutup episode kali ini tentang pengetahuan dasar visual komunikasi dan kita akan sambung next episode dengan detail-detail elemen yang berbeda. Oke. Next time. Kita harus vokal, kita harus kompak nih, nggak masalah namanya juga. Oke. Sampai bertemu di next episode. Ngovis. Oke, that's it. Cut.